Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab firman Tuhan berkata, God is love. Karena Dia adalah kasih, maka Dia selalu akan mewujudkan kasih-Nya itu kepada kita. Dan itu dinyatakan lewat rencananya yang indah dalam hidup kita. Memang seringkali dibutuhkan waktu untuk kita untuk memahami hal itu, bahwa Dia merancangkan semuanya menjadi baik. Firman Tuhan juga berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. He makes all things beautiful in its time. Dan dari dua ayat ini saja kita dapat menyimpulkan bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. All the time God is good. Untuk mengalaminya tentu kita perlu mengikuti tuntunannya. Dan salah satu yang bisa kita pelajari adalah lewat Mazmur yang ditulis oleh Daud sekian ribu tahun yang lalu. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Ini Mazmur yang luar biasa. Kita sangat baik kalau kita merenungkannya berulang-ulang, sehingga bukan saja kita hafal ya, tapi kita bisa mencerna, memahaminya, dan kebenaran demi kebenaran ini masuk dalam pikiran kita dan kemudian menguasai cara berpikir kita, bahwa Dia adalah gembala kita. Dan kalau kita gabungkan dengan Yohanes 10, Dia adalah gembala yang baik ya, yang menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Ada beberapa lagu yang dibuat dari Mazmur 23 ini, yang manapun itu bagus ya, yang penting bisa menolong kita untuk lebih mudah untuk mencamkan, merenungkan firman ini. Mazmur 23. Yuk kita nyanyi lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yuk dari awal lagi ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini mazmur yang luar biasa. Di Alkitab ada dua orang yang Tuhan pakai untuk menceritakan Tuhan sebagai gembala. Di Perjanjian Lama Tuhan pakai Daud. Dan kalau kita pelajari kehidupannya, dia sangat tidak sempurna, tapi dia sangat bisa mewakili kita. Bagaimana dalam segala keadaan dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bagaimana dia belajar untuk memegang janji Tuhan. Dia sudah diurapi ketika masih remaja di hadapan abang-abangnya bahwa dialah yang akan menjadi raja di Israel. Tapi setelah itu dia mengalami banyak hal yang nampaknya mustahil, tidak mungkin. Awalnya karirnya naik. Dia dikenal sebagai orang yang kalau main musik roh jahat bisa lari. Itu sebabnya pegawai dari Saul berkata, "Aku telah melihat ada satu orang, anaknya Isai. Dia seorang prajurit yang gagah perkasa, dan Tuhan menyertai dia." Dan dia bisa main kecapi, ya. Waktu dia main, maka roh jahat undur dari Saul. Lalu Saul mulai mempekerjakan Daud, ya, apalagi Daud kemudian ya dia mengalahkan Goliat, dia kemudian jadi pemimpin, ya, kemudian dia pergi memimpin tentara Israel dan dia menang kemana-mana, ya, dimanapun, sampai wanita-wanita bilang begini, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Akhirnya
atasannya, ya pemimpinnya, yaitu Raja Saul, mulai cemburu, mulai takut bahwa nanti jabatan raja ini akan jatuh ke Daud, ya. Saul tidak menyadari bahwa ketika dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja, dia juga bukan siapa-siapa. Tuhan berikan itu satu kepercayaan buat dia untuk memimpin bangsa yang besar. Dia 40 tahun menjadi raja di Israel. Sebenarnya itu waktu yang cukup lama. Sayangnya dia tidak belajar untuk kenal Tuhan, kemudian membiarkan Tuhan memimpin hidup dia. Tapi jabatan raja itu buat dia lebih penting, sehingga akhirnya dia gak mau lepaskan itu. Dia gak mau berikan itu kepada orang yang mungkin belakangan baru dia tahu, atau mungkin dia sudah mulai sadar bahwa memang Tuhan pilih Daud untuk menjadi raja menggantikan dia. Bahkan anaknya pun tahu, ya. Jonathan itu yang menjadi sahabat Daud itu tahu bahwa Daud yang akan menjadi raja. Dan Jonathan sempat bilang, aku akan menjadi orang kedua. Jonathan sadar bahwa jabatan raja itu nantinya bukan ke dia, tapi ke Daud. Tapi Saul gak mau terima itu. Dan kita bisa belajar banyak, ya, dari cerita ini. Bagaimana Saul yang awalnya pemalu, Tuhan pilih dia dan Tuhan angkat dia. Coba renungkan, ya. Sebagian dari kita ketika Tuhan pakai itu kita kartu mati istilahnya, ya. Saya kenal banyak orang-orang yang mungkin gak kepake, ya, di mana-mana, tidak bisa apa-apa. Kalau dari segi pendidikan juga mungkin ya gak punya pendidikan, tapi mulai melayani di gereja, lalu Tuhan percayakan hal-hal yang kecil, ya, yang sepele mungkin. Lalu setiap minggu datang di gereja, lalu mulai melayani. Ada yang mungkin sebagai usher, sebagai pendoa. Itu semua gak butuh kualifikasi khusus, hanya butuh hati saja. Hati untuk melayani. Ada yang di bagian perlengkapan, dari yang tidak tahu listrik, kemudian mulai mengerti sound system, kemudian mulai mengerti memegang peralatan mixer yang mahal harganya, mulai bisa mengatur sound system dengan baik. Itu kalau sekolah bayarnya mahal sekali, ya. Tapi karena melayani Tuhan, ada kesempatan diberikan di situ untuk melayani Tuhan, untuk belajar. Nah, skillnya Tuhan berikan di situ. Dari tidak mengerti video, lalu mulai bisa mengedit video, bisa menggunakan kamera dengan baik. Kamera-kamera yang mahal, yang secara logika nggak mungkin bisa dibeli dengan uang yang, ya, banyak orang mungkin nggak mampu bisa beli seperti itu, ya. Kalaupun mampu juga buat apa, ya. Tapi sebagian dari kita itu Tuhan beri kesempatan untuk melayani Dia. Dan waktu kita melayani, Alkitab berkata seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lalu kita menikmati, ya, jangan berpikir terlalu besar, ya. Tapi yang pasti Tuhan berikan tidak pernah kurang, pasti cukup. Nah, kita harus belajar melihat gaya hidup kita, ya. Belajar ikutin step by step. Daud itu dari bawah juga sebelum menjadi raja yang memiliki segalanya. Nah, kemudian ada juga yang mungkin awalnya gak bisa main musik. Ya, saya kenal beberapa orang seperti itu. Tapi karena rajin datang di gereja, akhirnya punya kesempatan coba-coba alat musiknya, coba drum, ada yang coba bass, ada yang akhirnya dikursuskan oleh gereja untuk bisa memperdalam skillnya, dan dia juga enjoy, dia menikmati. Kemudian ada yang tadinya gak bisa main keyboard, tapi terus akhirnya bisa main keyboard karena pelayanan. Ada yang gak bisa main gitar, akhirnya bisa main gitar. Kenapa? Ada kesempatan untuk melayani, dan itu free. Kalau kursus bayarnya mahal. Dan kalau kita melayani di gereja, itu ada satu hal yang beda, karena kita melayani Tuhan yang hidup. Dan kalau hati kita benar, berkat itu mesti datang. Tidak bisa tidak, mesti datang. Tuhan itu sangat peduli kepada anak-anaknya, orang-orang yang melayani Dia. Nah, Saul seperti itu, awalnya gak ada apa-apanya, tapi Tuhan pilih dia. Tapi setelah dia menjadi raja, dia lupa
bahwa Tuhan itu yang pilih dia. Jabatan raja itu cuma kepercayaan yang Tuhan berikan. Sebenarnya kalau dia setia ikut Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus memperhatikan juga keturunannya. Tapi karena di tengah jalan dia menyimpang. Yang pertama, dia sudah gak sabar nunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Karena dia lihat rakyat sudah berserak-serak, dia ketakutan, dia kehilangan pengaruh nanti kalau rakyat berserak-serak. Jadi dia ambil inisiatif, dia mempersembahkan korban yang sebenarnya gak boleh. Itu bagiannya Samuel sebagai imam. Urapannya Saul itu sebagai raja, bukan sebagai imam pada saat itu. Dan Samuel menegur dengan keras, ya, kenapa kamu melanggar perintah Tuhan? Lalu yang kedua, ketika diharuskan menumpas musuh orang Amalek, dia pilih-pilih, ya, dia menyelamatkan Agag, ya, raja orang Amalek, dan banyak hal, ya. Ketika Samuel menegur, dia berkilah, dia bilang ini rakyat mengambil barang-barang dan sebagainya. Dan ketika Samuel tegur, perbuatanmu itu bodoh. Sebenarnya Tuhan mau meneguhkan kerajaan ini untuk kamu dan keturunanmu. Tapi karena kamu gak setia, Tuhan mengambil itu dan Tuhan memilih seorang berkenan kepada dia. Kalau kita pelajari, ya, itu historinya, ya, runtutan peristiwanya, kita bisa melihat ketika Samuel menyampaikan firman itu, nampaknya, ya, dari hitungan-hitungan Daud itu bahkan belum lahir. Tapi jauh ke depan Tuhan sudah melihat dan itu disuarakan lewat Samuel. Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Sebenarnya ada kesempatan untuk Saul berubah. Tapi kalau kita baca cerita itu menyedihkan sekali. Dia itu begitu takut jabatan itu hilang. Jadi dia ketika Samuel mau tinggalkan Saul, dia bilang, tolonglah, jagalah, hormatilah aku di hadapan rakyat, ikutlah bersama aku. Nanti aku akan ikut menyembah Allahmu, Tuhanmu. Aduh, itu menyedihkan sekali, ya. Saul gak bilang itu Tuhannya dia yang dia sembah, tapi dia bilang itu Tuhanmu. Dan akhirnya kejatuhan demi kejatuhan, penyimpangan demi penyimpangan terjadi. Dan beberapa kali Saul berusaha membunuh Daudnya, tapi Daud luput. Dan kemudian Daud lari, ya, dan dia harus mengembara. Bersama dia tinggal di Gua Adulam. Ada 400 orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang punya masalah. Tapi orang-orang ini kemudian bersama-sama Daud, ya, menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka punya skill yang hebat, dan Daud punya pasukan yang luar biasa. Ketika akhirnya saatnya tiba, Saul itu mati bukan karena Daud. Saul itu mati bukan karena Daud. Daud justru berduka ketika Saul itu mati. Tapi kemudian seluruh Israel pada akhirnya datang mengakui bahwa Tuhanlah yang memilih Daud. Dan orang datang untuk meminta Daud menjadi raja atas mereka. Walaupun awalnya baru Yehuda saja, tapi selanjutnya seluruh Israel meminta Daud menjadi raja. Jadi kita melihat di sini pengalaman Daud, ya, mengikut Tuhan itu luar biasa. Dan dia tuangkan dalam banyak mazmur. Salah satunya Mazmur 23. Jadi sangat penting kita membaca mazmur ini. Sekian tahun yang lalu saya ingat, ya, di satu ibadah pemakaman atau penghiburan, ya, dibacakan mazmur ini, ya. Ya bagus sih, gak salah gitu. Tapi kadang-kadang saya mikir, ini kan pengalaman Daud berjalan bersama Tuhan. Ini firman untuk kita yang hidup gitu. Ini firman bukan untuk mengenang orang yang sudah meninggal gitu. Ya gak apa-apa sih diceritakan itu. Tapi ini firman untuk kita pelajari dan kita menjadikan Tuhan itu gembala kita. Kita bisa lihat satu persatu. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu lagu yang cukup mewakili, karena boleh dikatakan hampir persis semua dengan Mazmur 23 ini, ya. Kata demi kata. Cuma beberapa kata aja sedikit diubah supaya bisa sesuai dengan melodi lagu ini. Tapi kalau kita bisa berulang-ulang nyanyi lagu itu, maka kita akan hafal. Bukan hanya hafal, kita renungkan, camkan ini, bahwa Tuhan adalah gembala. Dan kalau kita menetapkan dia sebagai gembala kita bisa berkata bahwa
aku tidak akan kekurangan, karena dia gembalaku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ini bahasa Inggrisnya ya. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, ketika kita memutuskan untuk Tuhan menjadi gembala kita, maka bukan saja masalah kebutuhan. I shall not want itu artinya aku puas ya. Aku gak pingin yang lain lagi. Artinya Tuhan memenuhi, bahkan menyangkut selera, menyangkut keinginan aku. Lalu Daud menjabarkan di ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia mungkin membayangkan, karena dia juga awalnya gembala ya. Gembala dikatakan oleh abang-abangnya, dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi ini pelajaran yang perlu kita perhatikan, dia setia. Coba teman-teman ya, atau bapak ibu yang mulai dipercayakan melayani, coba belajar setia. Kadang-kadang domba-domba yang kita gembalakan tuh gak banyak, cuma 2-3 orang. Tapi coba belajar setia. Saya tahu dari kisah-kisah yang saya baca, beberapa hamba Tuhan ya, mungkin banyak ya, mereka sebelum dipakai secara luar biasa, dia melayani di hadapan ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang ya. Mereka mulai dengan apa yang Tuhan percayakan. Tidak banyak orang, tapi mereka setia. Ada satu hamba Tuhan yang ketika dia mulai pelayanan sekian puluh tahun yang lalu, ya, dia sama istrinya bergantian jadi worship leader, main musik, lalu khotbah ya, ganti-gantian cuma berdua. Yang hadir gak banyak, tapi mereka setia. Dan hari ini pelayanannya sangat mendunia, luar biasa. Seluruh dunia, dampaknya besar sekali. Ya, ada tahun-tahun di mana kita dibentuk dalam kesetiaan. Ayo setia ya. Jangan hanya serius ketika dijadwal untuk pelayanan mimbar, sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai singers atau pengkhotbah, lalu kita sungguh-sungguh ya. Sebagian bahkan kadang-kadang gak sungguh-sungguh berdoa ya, lebih sungguh-sungguh mempersiapkan sesuatu yang nampak oleh mata ya. Tentu itu harus disiapkan juga, itu gak salah. Tapi coba ya, jangan hanya kita serius ketika sesuatu yang dilihat banyak orang, tapi ada banyak pelayanan yang tidak dilihat banyak orang, tapi lakukan dengan setia. Daud mulai dari hal seperti itu. Jadi waktu dia menggembalakan kambing domba yang gak banyak itu, dia mungkin ya dia punya pengalaman, makanya dia bisa bilang, Tuhan gembalaku, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia mungkin memperhatikan domba-dombanya ini betul-betul dia bawa ke padang yang rumputnya hijau, yang segar. Dan dia menuntun domba-dombanya ini kalau mau minum ya, bawa ke tempat minum air yang tenang. Jadi dia bayangkan bahwa Tuhan itu juga menuntun dia, membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Itu artinya Tuhan mencukupi semua kebutuhan makan dia, makan yang segar ya, bukan makanan yang disimpan berbulan-bulan baru disiapkan begitu. Ini makanan fresh, segar ya. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang, lalu ia menyegarkan jiwaku. Daud belajar untuk mengizinkan jiwanya ini dipulihkan, disegarkan oleh Tuhan. Lalu dia bisa berkata bahwa Tuhan menuntunnya di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita perhatikan kehidupan Daud, memang dia selalu bertanya sama Tuhan. Waktu dia mau berperang, dia bertanya, mesti kemana, dia tanya ya. Dan salah satu pengalaman yang luar biasa adalah pengalaman di Ziklag. Ketika dia kembali ke Ziklag, Ziklag sudah diserbu ya sama musuh, sama orang-orang Amalek ya kalau nggak salah itu. Kemudian Daud dan rakyat itu menangis sampai nggak kuat lagi menangisnya, karena seluruh rakyat itu pedih hatinya. Keluarga Daud ditawan juga. Nah, pada saat seperti itu rakyat mengancam hendak melempari Daud dengan batu. Tapi coba perhatikan ya, nanti lihat ayatnya di 1 Samuel pasal 30 atau 31, pokoknya kitab 1 Samuel yang terakhir itu. Kita akan baca di situ bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di saat kritis seperti itu, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tidak goyah walaupun sendirian. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu dia cari Tuhan, tanya Tuhan bagaimana harus bertindak. Dan kemudian akhirnya singkat cerita dia berhasil untuk menang, dan itu titik balik.
karena kemudian tidak lama setelah itu dia menjadi raja. Awalnya atas Yehuda, tapi kemudian atas seluruh Israel. Dan kita melihat Daud bergerak dalam tuntunan Tuhan, sehingga ayat 4, sekalipun lewat lembah kelaman gak takut bahaya, sebab dia tahu Tuhan beserta dia. Ada gada, ada tongkat, itu yang menghibur dia, karena dia sadar kalau bersama dengan Tuhan ada power of God ya. Gada itu melambangkan power, kuasa Tuhan. Tapi juga ada tongkat. Tongkat itu bisa bicara soal tongkat didikan ya. Jadi Tuhan itu tidak hanya melindungi kita dengan kuasanya, tapi juga kita perlu belajar, dididik oleh Dia. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Ada seorang hamba Tuhan bagikan satu ayat dari Yakobus ya, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lalu dia bagikan itu, tunduk pada Allah, kita mungkin sudah mengerti, kita mengikut Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita menyembah Dia. Tapi kemudian lawanlah iblis, itu bagian kita. Makanya kalau kita berdoa untuk orang sakit, ya jangan kita berdoa Tuhan sembuhkan dia, tumpang tangan dan perintahkan penyakit itu untuk nyah ya. Karena penyakit itu iblis yang bawa, kita yang menengking iblis. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Kalau kita diserang dengan penyakit dan segala macam, kita yang mesti melawan itu ya. Reject itu, lawan itu ya. Karena kita kita belajar bahwa penyakit tidak ada ketika dosa belum masuk dalam dunia, dan itu dibawa oleh iblis. Jadi kita yang mesti melawan itu. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Lalu hamba Tuhan ini bagikan, ketika kita melawan iblis, bukan hanya dalam doa menengking, tapi gaya hidup kita itu juga perlu kita perbaiki ya. Jangan hidup semaunya. Kalau kita sudah didoain atau kita sudah tengking, kita sembuh, tapi gaya hidup kita nggak berubah, kita membuka celah untuk roh jahat itu balik lagi, dan keadaan bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Nah, apa itu gaya hidup? Banyak hal. Tidak hanya soal rohani, soal mungkin doa dan sebagainya. Karena suatu ketika Tuhan pernah menyembuhkan orang sakit, dan dia bilang begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya orang ini sakit karena ada celah dalam hidupnya, ada dosa. Iblis menyerangnya. Ketika Tuhan menyembuhkan, kamu harus berubah ya. Jangan hidup dalam dosa supaya kamu gak diserang lagi. Nah, tapi tidak hanya itu menyangkut juga soal mungkin makanan, minuman, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Dan hamba Tuhan ini bilang begini, saudara, kalau Anda overweight ya, itu Anda membuka celah buat iblis menyerang Anda. Itu gaya hidupmu perlu diubah. Engkau mungkin makan gak benar, ada hal-hal yang salah dalam hidupmu sehingga engkau overweight, dan itu tidak terjadi semalam ya. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita ubah. Melawan iblis itu salah satunya adalah dari gaya hidup yang perlu kita benahi ya. Nah, kemudian ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Di hadapan lawan tuh, di hadapan situasi yang sulit, masalah, di hadapan kesulitan, tapi Tuhan menyediakan hidangan. Jadi waktu kita sedang mengalami mungkin masa-masa yang ya katakanlah sedang pergumulan menghadapi suatu hal ya, coba buka mata kita. Mungkin ada hidangan yang Tuhan sediakan bagi kita yang kita tidak lihat. Sebab Alkitab berkata di sini dari pengalaman Daud, di hadapan masalah, di hadapan lawan, Tuhan menyediakan hidangan. Bahasa Inggris itu prepare a table. Ini bukan nasi bungkus ya, bukan nasi kotak begitu, tapi ini satu meja dengan satu hidangan yang lengkap. Dan kayak di pesta-pesta ya, dinner begitu, maka ada waiter yang melayani, dan makanannya dihidangkan dengan baik sekali, dengan bagus sekali. Kemudian dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada pengurapan yang Tuhan berikan ketika kita sedang menghadapi masalah. Itulah saatnya kita mau naik kelas ya. Kadang-kadang mungkin sulit ya, tapi percayalah ya, waktu sedang menghadapi kesulitan, itu saatnya kita sedang mau naik kelas. Ada pengurapan yang Tuhan berikan. Dan Daud bilang, pialaku penuh melimpah. Lalu terakhir ayat 6, ya ini ayat yang luar biasa. Only goodness and mercy, hanya kebajikan dan kemurahan ya, yang mengikut aku seumur hidupku. Coba bayangkan, camkan, kita berjalan, di samping kiri ada kebajikan, samping kanan ada kemurahan.
Kalau perlu gandeng itu ya. Sadari bahwa kita berjalan kemanapun selalu ada kebajikan, kemurahan, ada favor yang menyertai kita. Dan itu membuat kita dibedakan dari yang lain. Ini firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu tapi firman tetap selama-lamanya. Camkan ini, keadaan tidak merubah firman, tapi firman mengubah keadaan. Ketika menghadapi keadaan sulit, jangan terpaku pada keadaan tersebut, tapi lihat Tuhan, lihat firman-Nya. Camkan, ucapkan firman dan katakan kepada keadaan itu. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikut aku seumur hidupku. Oleh karena itu, lewat situasi ini pun aku akan menikmati yang terbaik dalam Tuhan. Dan terakhir Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, ini ayat yang luar biasa. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu teman ke Israel, coba lihat ya, Daud itu sangat dikagumi ya, sangat dihormati. Dan salah satu mazmur yang dia tulis adalah Mazmur 23. Dan saya percaya kalau kita pegang ayat ini, maka kita bisa berkata, God is good all the time. All the time God is good. Bapa, terima kasih karena firman berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan firman-Mu juga berkata, you make all things beautiful in its time. Kau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.